Kalau tidak paham atau Ibu kecepatan tolong disampaikan ya, karena kalau tidak paham susah nanti nih untuk lanjut ke teori berikutnya. Ini contoh ya, ini ada contoh suatu individu bergenotip A besar, A kecil, B besar, B kecil. Nah, berarti di sini ada 2 alel ya, ada 2 alel. Maka dia di sini kita lihat, ditanyakan adalah jumlah gametnya, ada berapa yang dihasilkan. Nah, seperti tadi jumlah gamet adalah heterozigot. Nah, kita lihat di sini alelnya ada 2 yang heterozigot, 1, 2. Sehingga 2 pangkat 2 kita dapatkan 4 ya. Nah, jadi kalau kita buat begini gametnya, cara membuat gamet namanya diagram Garpu, dari A dengan B besar ya, ketemu AB besar ya. Kemudian A dengan B kecil, ketemu A besar, B kecil. Ini gamet yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini A kecil ketemu B, dan B, ini ya, nah ketemu AB besar, dan A kecil ketemu B besar. Maka didapatkan gamet ini nanti yang dihasilkan ya dari genotip ini. Nah ya, ini ada 4. Sebenarnya pakai itu ya. Sebentar biar gampang nih Ibu contohkan lagi untuk memahami dulu, mencari gamet dulu ya. Ibu bisa share ini Jamboard dulu untuk bisa menulis ya. Sudah kelihatan belum papan tulis virtualnya anak-anak? Sudah, Bu. Sudah ya. Bentar, mana nih? Nah, di sini Ibu coba memahami ini dulu ya, memahami mencari gamet dulu, ini dasarnya ya. Jadi kalau misalnya tadi kita mempunyai pakai Ibu, ya, masih PPT ini. masih PPT. Iya. Oh, sebentar, share di. Kelihatan nggak? Jamboardnya udah Oke, Bu, kelihatan? sudah. Sudah ya. Oke, ini kita masuk ke Jamboard. Bentar, aduh. Bingung lagi nih Ibu pencetnya kemana. Tunggu. Bentar ya, jadi harus ke sini. Bentar ya. Ini belum bisa Ibu jalankan. Ibu ulang. Ini kelihatan Jamboardnya? Udah kelihatan? Atau masih PPT? Belum ya? Halo, udah kelihatan belum? Bu, sudah. Sudah, nih Ibu contohkan begini ya anak-anak. Jadi kita tadi punya genotip, nih ingat, genotip itu berarti dia berupa kode-kode gen ya, genotip. Kemudian tadi ada istilah fenotip ya. Jadi kalau genotip ini tadi adalah kode-kode gen, misalnya Ibu punya kode di sini AA gitu ya, kemudian ada BB, nih ketemu ada lagi CC. Nah, begini ya. Nah, ini misalnya fenotipnya ini melambangkan A-nya ini misalnya warna ya, warna merah, misalnya bunga nih ya. Tanaman misalnya warna merah, bunganya merah, bijinya bulat misalnya. Kemudian C-nya ini melambangkan misalnya warna, bentuk biji, dan misalnya rasa ya, rasanya manis misalnya nih. Kita bayangkan buah mangga lah ya. Nih misalnya. Jadi kalau 3 ini berarti dia mengatur 3 jenis sifat ya, karena di sini ada 3 alel ya. Nah, A ini misalnya tadi menyimbolkan warna bunga, kemudian B ini misalnya menyimbolkan biji, bentuk biji, dan ini sifat manis. Bentar, ada yang masuk lagi temannya. Bentar, mana tadi ya, Jamboardnya hilang lagi. Bentar ya anak-anak. Yang tadi sudah Ibu tulis.
Nah, ini tadi ya. Nah, aduh, ketinggalan. BB, CC. Ini tadi penotipnya. Ini mengapa di sini Ibu tulis warnanya merah? Karena misalnya merah ini dominan ya, maka kalau A besar ketemu A kecil, yang muncul merah. Misalnya bunganya itu bisa merah dan putih. Nah, kemudian biji bulat. Ini karena ada B besar, maka yang muncul bulat. Misalnya yang resesifnya adalah yang biji kisut ya. Maaf Bu, presentasi Ibu nggak ada Bu. Oh, nggak kelihatan, sebentar. Aduh, nggak kelihatan ya. Sebentar. Yang mana ya tadi, sebentar ya. Bentar Ibu, ini dulu. Diulang aja lagi. Ini bagaimana, kelihatan nggak anak-anak? Belum, Ibu. Belum ya. Bentar. Sekarang udah kelihatan? Sudah Bu. Baik, Ibu ulang ya supaya ini. Jadi tadi genotip. Nah, genotip tadi Ibu ulang lagi AA, BB, CC. Nah, jadi kalau ini genotipnya huruf besar ini yang menentukan, misalnya A tadi menyimbolkan adalah warna bunga ya, fenotipnya. Misalnya kebetulan bunganya itu bisa merah, bisa putih. Maka ketika dia muncul huruf besar, yang muncul akan bunga merah ya. Nah, kemudian misalnya bijinya bulat sama kisut, yang bulat dominan. Maka sehingga yang muncul nanti adalah biji bulat. Nah, kalau C-nya misalnya menentukan tadi adalah rasa ya, rasa asam dan manis misalnya. Di mana yang manis dominan, maka ini kalau dia C besar, maka yang muncul adalah rasa manis. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak, kalau untuk sifat dominan, maka dia akan muncul nanti sebagai penotip. Nah, misalnya Ibu punya lagi di sini kita tambah ya. Kalau misalnya DD, nah berarti dia kecil semua ya. Nah, kalau misalnya kebetulan ini adalah mengatur apa ya, misalnya tadi warna bunga, biji, rasa, apalagi ya, kira-kira pada tanaman. Mungkin warna daun boleh ya, misalnya daunnya kuning, daunnya hijau sama misalnya warnanya apa ya? Nah, boleh lah misalnya dengan kuning misalnya. Misalnya hijau dominan, maka karena dia kecil-kecil semua, ini maka yang muncul adalah kuning nanti. Yang resesif. Nah, misalnya ditanyakan dari soal ini, berapakah jumlah gamet yang dihasilkan? Nah, maka ini ya anak-anak, kita berdasarkan rumus tadi 2 pangkat N ya. Ini N-nya harusnya pangkat ya, Ibu nggak mencari anu nih, coba ada nggak style, nggak ada ya, nggak ada fasilitas ini. Jadi anggap aja ini ya 2 pangkat N ya, bukan di sini harusnya. Jadi sama dengan, kita lihat, coba sekarang kalian hitung ada berapa yang heterozigot. Nih, coba hitung ada berapa. Ada berapa yang hetero? 4. Ada 4. Ada lagi yang lain? Ayo, yang lain. Sama atau berbeda? Yang heterozigot ada berapa? 3. Ada lagi? 4, 3, berapa lagi? Ada yang punya pendapat lain? Yang hetero, ingat, yang hetero itu berarti yang berbeda ya. Oh, 3, Bu. Iya, jadi yang mana? 3 ya. Nah, ini 1 ya. 1, 2, B besar B kecil, 3, C besar C kecil. Jadi N sama dengan 3. N sama dengan 3. Maka jumlah gametnya 2 pangkat 3. Berarti berapa? 8. Ya, 2 kali 2, 4 kali 2, 8. Sehingga jumlah gamet sama dengan 8. Sekarang disuruh mencari gametnya. Nah, cari gametnya.
mencari gamet ini pakai diagram Garpu ya anak-anak. Caranya begini ya. Ibu tuliskan di sebelah sini dengan ini saja mungkin ya. Jadi tadi ini kebesaran kecil. Oh ya. Nah, jadi tadi kita ini ya, kita tulis. Susah ya. Ibu nggak pakai itu sih tab pen, jadi pakai mus ya, agak susah. Kemudian B, dan C, D, maaf ya jelek nih. A, nggak apa-apa di sini ya. Ini A, caranya begini. AA-nya kita pisah karena dia heterozigot. BB-nya juga hetero, maka kita buat di sini. Nah, ini ya. B. Ini juga sama. B. Nah, ini C-nya karena hetero kita cabang lagi nih. Cabang lagi. Sini C besar, C kecil. Ini juga cabang. Aduh, maaf nih ya. Nggak pas. C besar, jadi mengkok-mengkok. C kecil. Ini juga, jadi ini cabang juga 2 ya. Cabang 2. Nah, ini C besar, C kecil. Nah, D-nya karena sama, maka ini cuma 1, nggak bercabang. Nah, di sini D. Ini juga D. Dan seterusnya sama, yang lainnya sama nih, kasih D semua ya. Kasih D. Jadi totalnya ada 1, 2, 3 ini, 3, 4, yang ini, 5, 6, 7, 8, jadi ada 8 ya, semuanya ada 8. Bisa nggak dilihat ini anak-anak? Dari Ibu clear aja ya, diulang sini. Ulang ya, jadi tadi A. Jadi kita harus menemukan 8 gamet dari sini. Nah, C. Kemudian D. Nah, kita jadi pertama buka dulu yang pertama nih, A dengan A ya. Kita cabang. Nah, karena B-nya juga hetero maka dicabang di sini. Nah, ini B. Cara mencari gamet nih ya. Ini juga B. Nah, ini karena susah ini. Menghapus. Ini agak kita kasih A-nya di sini ya. Ini A. Cabang 2 juga. B besar. B kecil. Nah, ini cabang tadi. Kita cabang ke sini biar bisa leluasa. Nih, jadi setelah ini karena di sini C-nya juga hetero, ini kita cabang lagi ya. Nih, kita cabang lagi. Ini namanya diagram Garpu ya. Ini kalau udah paham ini nanti gampang ya mencari gamet kalau soal-soal hereditas. Ini C besar. Ini C kecil. C besar, ini C kecil. Ini juga C besar, C kecil, C besar, C kecil. Nah, D-nya ini, maaf ini salah tadi. D-nya karena dia tadi homozigot ya, D kecil, maka dia tidak kita cabang ya, yang homozigot tidak kita cabang, kita garis saja begini. Nah, karena kan sama ya. Nah, kita garis. Di sini adalah huruf D kecil. Nih, D kecil. Ya. Nah, jadi kita menemukannya semuanya ada 8 tadi sesuai dari rumus yang kita cari. Jadi rumus itu membantu kita mencek ya apakah benar gamet yang kita tulis sudah sesuai. Ini kita lihat nih 1, 2 ya, 3, 4 ya kan, 5, 6,
7, 8. Nah, gamet yang pertama ini kita lihat ada A besar, B besar, C besar, D besar. Nah, jadi kalau kita tulis gametnya tadi 8, maka seperti ini ya. Kita tulis di sini. Gamet pertama A, B, C, D. Gamet kedua, nih kita lihat. Ada yang bisa meneruskan? Gamet kedua apa? Yuk, siapa yang mau nih? Gamet kedua apa? Mau ikut bergabung di Jambot? Ada kan di kolom chat atau sebutkan saja? Bu tuliskan di sini. Gamet kedua apa, anak-anak? A besar, B besar, C kecil, D kecil. Betul. Siapa ini? Mawar Octavia 12 Ya, IPA 2. Mawar IPA 2. Oke, Mawar dapat 10 poin. Mawar IPA 2. Bu tulis dulu ya, Mawar A besar, B besar, C kecil, D kecil. Bagus. Ayo siapa lagi nih? Yang ketiga ada 8 loh. Anissa, Bu. Anissa, ayo Anissa kelas berapa? 12 IPA 2. Anissa 12 IPA 2. Apa Anissa? A besar, Bentar, Ibu tulis dulu. A besar. Sebentar. A besar, B kecil, B kecil, C besar, B besar. D kecil. Betul. Iya, Anissa 10 poin. Yang keempat, ayo siapa lagi? Keempat. Siapa? Nasra, Nasra. Kelas berapa Nasra? IPA 2. Apa Nasra? A besar, A besar, B kecil, B kecil, C kecil, C kecil. Terus? D kecil. Betul, Nasra. Yang keempat. Ayo yang kelima, siapa lagi? Ainun, Bu. Ainun, kelas berapa Ainun? IPA 1. IPA 1. Ayo sebutin Ainun. A kecil, A kecil, B besar, B besar, C besar, C besar, D kecil. D kecil. Betul, Ainun. Ayo ada lagi. Masih ada lagi. Saya, Bu. Siapa? Siapa? Hanifah Melisa, Melisa. Coba sebutkan Melisa IPA berapa? 12 IPA 1, Bu. Silakan Melisa sebutkan. A kecil, A kecil, B kecil, B kecil, C kecil, bentar, B kecil, C kecil, terus D kecil. D kecil. Bentar, Ibu tandai. Berarti yang ini ya, Melisa ya. Mengambil yang ini ya. Iya, Tandai dulu ya. Yang bawah sini ya. iya. Iya, tadi ini sampai sini ya yang lainnya. Banyak nih urut tadi temennya ya, nggak apa-apa ya. Boleh juga. Silakan, masih ada 2 lagi. Rahma, Bu. Siapa? Jupita, Bu. Bentar. Jupita sama Rahma. Oke, 2 ya. Pas nih 2 orang. Siapa dulu? Jupita dulu. A kecil, A kecil, B besar, B besar, C kecil, C kecil, D kecil. D. Ya, berarti yang ini ya. Ini ya. Iya, Kelihatan Bu. nggak? Ya. Sekarang yang terakhir Rahma ya. Apa Rahma? A kecil, A kecil. B kecil, Bentar. B kecil, C besar, C besar, D kecil. D kecil. Ini tadi kurang apa nih? Kurang D ya. Ya, berarti sudah semua ya. Alhamdulillah. Nah, ini kita dapat ada 8 gamet. Jadi sudah betul ya, sesuai tadi kita dapatkan dari rumus. 2 pangkat N. Maaf, Ibu tulis dulu tadi. Rahma kelas berapa? 12 IPA 1, Bu. Jupita? 12 IPA 2, Bu. Iya, udah paham ya? Berarti mencari gamet? Udah paham? Iya, terima kasih ya. Ada yang belum paham? Ada yang belum paham, anak-anak? Udah paham mencari gamet? Kita lanjut ya. Ini Ibu stop dulu untuk Jambotnya. Kita kembali ke slide ya. Bentar.
Sudah kelihatan anak-anak? Belum ya? PowerPoint-nya udah kelihatan belum? Sudah, Bu. Nah, sekarang kita karena sudah paham mencari gamet, maka kita masuk ya ke pembahasan persilangan hukum Mendel 1. Nah, persilangan hukum Mendel 1 ini adalah tentang monohibrid ya. Mono ini artinya satu, berarti kita di sini akan membahas satu sifat ya, satu sifat pada gen yang diwariskan. Nah, ini ya, mono ingat satu. Nah, kemudian kita mengenal di sini ada istilah parental ya. Parental itu adalah induk. Nah, misalnya kita punya induk ya dengan genotipnya P besar, fenotipnya bunga berwarna ungu. Kita kawinkan ya, di sini kita silangkan dengan induk yang bunganya putih, di mana genotipnya P kecil, dan fenotipnya adalah bunga putih. Nah, maka gametnya, nih ya, tadi gamet itu 2 pangkat N, kan? Ini berapa nih gametnya? Ada berapa? Yang bunga ungu. Ada berapa gametnya? 4, Bu. 4. Yang bunga ungu ini aja? 1. 1. Siapa yang jawab 1? Mawar Octavia. Iya, Mawar betul. Tambah lagi 10 poin ya, Mawar. Apa Mawar gametnya? P besar. Iya, 1 aja ya. Jadi cuma Iya, P 2. besar. 1 aja. Karena 2 pangkat 0 kan? Oh iya. Jadi cuma dapat 1 gamet tadi, itu betul ya, gametnya 1. Jadi kita cara mencarinya 2 pangkat N, di mana kan tidak ada yang hetero kan? Nah, tidak ada yang hetero berarti 0 kan N-nya. Nah, 2 pangkat 0 berarti 1. Maka kita hanya mendapatkan gamet 1. Kalau yang ini sudah nggak perlu ya, karena sudah sama ya, kita juga dapatkan 1 gamet. Nah, dari gamet ini dia akan bergabung menjadi turunan pertama ya, atau F1 filial, namanya filial ini anak ya, keturunan pertama. Nah, kita mendapatkan ini kalau P besar ketemu P kecil, berarti fenotipnya warna apa? Yo, siapa yang bisa? Ungu. Ungu. Siapa nih yang jawab? Mawar. Masya Allah, Mawar ya. Mawar sudah 3 poin nih, 30 poin. Baik ya, nih betul warna ungu, maka genotipnya P besar, P kecil. Nah, muncul warna ungu. Nah, sekarang ini kita silangkan lagi misalnya dengan warna ungu kembali dengan genotip yang sama. Kita lihat ya, turunannya, cucunya lah ibaratnya nih, kita mencari gametnya sekarang ya. Ini gametnya 2 pangkat 1 ya, berarti 2, juga 2. Nah, sekarang kita mendapatkan turunan kedua, yaitu kita gabung ini, maka hasilnya ini ya. Nah, turunan keduanya. Cara mencari turunan kedua. Sebenarnya enak pakai tabel ya. Nah, ternyata kalau kita silangkan ya, cucunya hasilnya yang ungunya 3 nanti, yang putihnya cuma 1. Nah, supaya gampang biasanya kita dengan tabel ya. Nah, maka nanti dari hasil ini kita akan menemukan namanya rasio genotip dan rasio fenotip. Tergantung soalnya. Ada yang mengatakan rasio genotip F2, berarti yang ini. Rasio fenotip yang ini ya, ini rasio fenotip. Maka kita temukan ini genotip adalah P besar, P besar, P besar, P kecil, dan P kecil, P kecil. Kita temukan P besarnya ada 1, P kecil, P besar, P besar, P kecil ada 2, maka di sini kita tulis 2, dan P kecil adalah 1. Nah, maka perbandingan genotip yang dihasilkan 1 banding 2 banding 1. Dan yang perbandingan fenotip, ini ungu ada 3, kan cuma warna ungu dan putih, maka perbandingan fenotipnya ungu 3. Fenotip ya, seperti itu ya. Ini caranya disilangkan. Nah, disilangkan kalau ini kita sudah cari gametnya, maka kita bisa silangkan. Sebenarnya kalau ibu biasanya lebih gampang pakai ini ya, tabel. Nih ibu coba lagi pakai ini ya. Kembali kita gunakan Jambot untuk ini. Untuk memahami ya cara mencari F2-nya. Ini sudah kelihatan anak-anak?
Halo, sudah kelihatan jambotnya? Sudah kelihatan belum ya? Sudah, Bu. Sudah. Bentar ya. Nah, jadi begini ya anak-anak, ini ke tabel nggak ada ya, Ibu pakai ini saja. Jadi misalnya tadi kita punya tadi P dengan P ya, disilangkan dengan PP, P besar, P kecil. Maka tadi kita temukan gametnya ini ya, ada P kecil, kemudian ini juga gametnya sama, P besar, P kecil. Nah, maka untuk mendapatkan keturunannya biasanya mencari F2 tadi kan ya, mencari F2. Ini kalau bisa pakai tabel sih sebenarnya. Nah, jadi ini kalau di tabel, kita pisah ya, P dengan P, ini harusnya tabel ya. Kemudian kita cari lagi. Nah, ini P besar, ini anggap aja tabel ya. Nah, maka di sini kita membuat lagi P, P besar. Nah, di sini pasangannya P kecil, P besar, P kecil. Ini anggap aja tabel nih, harusnya garis-garis begini ya. Anak-anak bisa nggak nih ya? Kita coret coba. Ini anggap aja garis, bengkok-bengkok ya kalau pakai ini. Nah, jadi begini harusnya ini kalau kita ini tabel ya, harusnya seperti ini ya. Nah, ini harusnya di tabel begini. Nah, maka kita temukan nanti ada 16 ya keturunannya ini. Oh, tapi ini ya. Oh, maaf salah nih. Bentar, Ibu clear dulu salah ini. Bentar. Salah ya yang ini ya. Bentar, maaf. Salah Ibu. Ini ya, maaf. Tadi jadi kita begini. Anggap saja ini yang vertikal ya. Anggap saja yang vertikal ini adalah ini ya, ini ada induk misalnya ini betina jantan, yang ini betina, ini anggap jantan betina. Maka di sini yang vertikal ini salah ya, cuma satu saja. Anggap di sini yang jantan, yang bawah ini adalah yang betina. Nah, maka kalau kita ibaratnya tadi kalau dibuat tabel ya, ini nanti kita menemukan anaknya ya. Nah, ini nanti ketemunya P besar. Nah, kemudian yang ini harus huruf besar dulu ya. P kecil ini sudah aturan, jadi kita harus yang huruf besar dulu. Ini juga ketemu P yang ini, P ini ketemu dengan P kecil. Nah, seperti itu ya. Ini P kecil dengan P kecil. Ini ya, P kecil, P kecil. Nah, inilah ya keturunannya ada 4 ya tadi. Nah, di sini P besar ini disebut, yang ini disebut genotip namanya. Genotip itu berupa kode-kode yang ini tadi ya, berupa huruf-huruf ini namanya genotip. Nah, jadi kalau tadi pertanyaannya rasio genotip, maka kita lihat di sini, yang genotipnya ada P besar banding, namanya rasio perbandingan ya. Kemudian ada P besar, P kecil. Nah, kemudian di sini ada lagi P kecil. Nah, maka kita lihat, kita hitung ada berapa di sini. Yang P besar ada berapa, anak-anak? 1. Ya, betul. Siapa ini? Juvita, Bu. Juvita, tambah lagi poinnya ya. Kemudian P besar, P kecil berapa? Ayo, siapa yang mau 2, jawab? Bu. 2. Siapa ini? Yang cowok tadi? Ainun, Bu. Ainun lagi. Mana nih cowoknya yang lain nih? Sekarang yang P kecil ada berapa? Ayo siapa? 1. Oh, siapa yang jawab nih? 1. Mawar, oke. 1 ya. Ayo yang lain, nggak usah takut. Apa nggak paham nih yang lain nih? Kenapa nggak ada suaranya nih? Kok yang ini terus nih masih bersuara? Bukannya Yang apa, lain? Bu? Diambil Kenapa? terus jawabannya. Kenapa? Nggak kelihatan? Apa masalahnya? Yang lain kenapa? Nggak lihat atau apa? Nggak ada, Bu. Kelihatan atau enggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan.
Ini coba ya sebentar nih. Sekarang rasio fenotip ya. Fenotip tadi berarti kita lihat yang ada huruf besarnya ini kan berarti warna ungu ya. Dan yang resesif warna putih. Nah, maka kita temukan di sini tadi yang ini berarti ya. Ini kan berarti warna apa nih? P besar, P besar. P besar, P besar Ungu, warna Bu. apa? Ungu, betul. Siapa ini? Filza, Bu. Filza, oke, ada lagi yang baru, Filza ya. Kelas berapa Filza? IPA 1, Bu. Oke, IPA 1. Baik, sekarang kita lihat. Jadi ungu sudah ketemu berapa tadi Filza? Coba hitung Filza. Ada berapa yang warna ungu di sini? Ada 3, Bu. 3. Yang ini ya. Ini ya. Nah, betul. Jadi ungunya ada 3. Satunya apa Filza? Yang ini berarti Putih. apa nih? Iya, betul sekali. Jadi kita ketemu perbandingan fenotip adalah ungunya 3, putihnya 1. Nah, jadi biasanya ini ya soalnya kalau tentang monohibrid ya, seperti itu. Nah, kira-kira udah paham belum anak-anak ini? Ada yang belum paham? Sudah paham belum? Sudah, Bu. Oke, kembali lagi kita men-share ini ya. Share PowerPoint lagi. Nah, inilah tadi ya, mengapa dapat ini. Ibu perjelas dengan membuat seperti tabel tadi. Nah, ini sekarang seperti sama saja ya. Ini tadi penjelasannya saja. Penjelasan yang tadi juga. Nah, jadi kita bisa menyilangkan dengan berbagai genotip ya. Misalnya mau P besar dengan P kecil, atau misalnya P besar P kecil dengan P kecil, ini persilangan tes cross. Nah, kita bisa berbagai variasi, yang penting paham tadi. Yang disilangkan adalah sesama F1. Nih, sama F1 disilangkan. Sementara diketahui P1-nya adalah mangga manis homozigot yang dominan ya, manis homozigot dominan dengan mangga masam. Nah, sini kita coba supaya ini ya bisa Ibu menulis. Nih, jadi diketahui nih yang P1-nya 1 dulu diketahui. Yang dicari F2 sama ya. Mangga manis homozigot, berarti kalau kita simbolkan M besar seperti ini ya, disilangkan dengan mangga masam. Nah, berarti ini. Nah, jadi disuruh mencari nanti rasio genotip dan fenotip pada F2. Bisa nggak kira-kira nih? Bisa. Silakan kita. Contohkan dulu yang pertama ini ya. Jadi kita tadi menyilangkan P1 ya antara mangga manis dengan masam. Nah, maka langkah pertama di sini kita mencari gamet dulu ya. Ini langkah pertama. Cari gamet. Nah, di sini karena 2 pangkat 0 kan berarti cuma 1 ya, M gametnya. Dan di sini juga cuma M. Maka ketemulah F1 dulu. F1-nya ini ya adalah M besar, M kecil. Nah, kita sekarang mencari F2. Jadi P2 berarti kita menyilangkan tadi F1 disilangkan dengan F1. Maka kita menyilangkan ini ya, M ini dengan, nah
seperti ini ya. Maka kita mencari F2 seperti tadi Ibu bilang ya, pakai tabel, lebih gampang ya. Ini gametnya dulu, berarti kan gametnya sama seperti tadi, gamet. Nah, maka kita akan ketemu gametnya. Geser ya. Nah, ini ketemu gametnya kan ada 2 ya, M dengan M, ini juga sama. Nah, ini gametnya juga sama, M, nah M kecil. Kita mencari F2 dulu untuk menentukan rasio, kita pakai tabel saja ya. Sisipkan tabel ada di sini. Nah, berarti kita perlu ini ya, tabelnya. Nah, ini ya. Nah, kita perlu, ini saya lihat adalah F2. Nah, kita masukkan di sini M, ini M kecil. Sama di sini M besar, ini M kecil. Diperbesar dulu. Nah, ini kita ketemukan seperti tadi ya, M besar, di sini, M besar, M kecil. Nah, sama persis ya, M besar, M kecil, ini M kecil, M kecil. Nah, maka ini fenotipnya, ini berarti, apa yang ini? Ini tadi apa nih, sebentar. Tadi manis ya, manis dengan Manis. mata. Ya, bentar, ini kita tulis dulu. Saya tahu fenotipnya. Ini manis. Nah, ini tadi asam. Asam. Nah, sama ya. Jadi ini kita ketemu kalau M besar berarti manis ya. Sama ya, paham ya? Nah, ini sama seperti tadi. Jadi Ibu langsung tulis saja ya. Nah, begini caranya nanti kalau mengerjakan ya. Ini manis. Nah, yang ini karena dia kecil semua, maka asam atau masam. Nah, demikianlah kita sudah temukan ininya ya. Baru kita tadi mencari sama ya, seperti tadi rasio genotip, fenotip. Nah, tinggal ditulis saja di sini ya. Besaran. Bisa. Hurufnya belum dikecilkan. Ini jadi kita tinggal menulis seperti tadi rasio genotip ya, sama. Jadi ini tidak perlu, ini hanya pemahaman saja dari soal tadi ya. Nah, untuk simbol mau huruf-hurufnya ini sebenarnya bebas ya. Yang penting kita harus tahu kalau dia dominan, kita simbolkan dengan huruf besar. Kalau dia resesif, kita simbolkan dengan huruf kecil. Jadi tidak masalah sebenarnya tadi mau simbolnya huruf A besar, B kecil, nggak masalah ya. Nah, jadi genotipnya tadi ada M besar, banding M besar, M kecil, sama seperti tadi. Banding M kecil ini. Nah, itu ya, ini sudah rasio genotip berarti sama dengan 1 banding 2 banding 1 ya, sudah dapat ya. Tadi Ibu kecilkan dulu nih. Nah, sekarang rasio fenotip. Berarti kita memiliki fenotipnya tadi manis banding asam. Nah, maka manisnya kita ketemu ada 3 nih ya, 1, 2, 3. Nah, jadi 3 banding 1. Nah, demikian ya, sudah selesai ya. Jadi dari soal tadi, inilah jawabannya ya, dari soal yang kita contohkan tadi. Nah, demikian ya anak-anak, karena waktu ya, mungkin sampai homozigot dulu. Coba Ibu lihat-lihat dulu di buku ada nggak contohnya ya, untuk latihan. Karena nanti ada yang, intermediate, ada yang nanti dominan, dihibrid ya. Kalau ini kita masih monohibrid. Masih 1 sifat beda. Nah, jadi
Cek dulu ada nggak di buku ya. Contohnya di sini sudah yang dihibrid ya. Yang monohibrid. Nah, bisa dilihat ya halaman 91 ya. 91. Tapi ini sudah dihibrid semua ya contohnya. Nah, berarti nanti ya kita akan bahas dulu dihibrid, baru kita memasuki contoh ya. Kebetulan di buku kalian ini sudah soal-soalnya yang dihibrid, artinya dua sifat beda ya. Sampai di sini saja dulu karena belum bisa ya untuk masuk ke soal yang ada di buku, karena kebetulan Ibu lihat contoh-contohnya ini yang dihibrid, sementara kita belum membahas ya sampai dihibrid. Sampai di sini dulu, kalau ada yang mau bertanya, kurang paham silakan. Anak-anak ada yang mau bertanya? Halo? Sudah paham atau belum? Kita tinggal 2 menit. Bagaimana? Sudah paham belum ya? Sudah, Bu. Sudah, baiklah sekarang Ibu absen ya. Tadi lupa lagi ya, mau di absen. Belum ya? Bentar Ibu cepat saja ini, tolong yang di absen langsung open kamera dan raise hand biar cepat. Tidak usah Ibu suruh dulu ya. Bentar, lupa lagi absen ya. 12 IPA 1 siap-siap cepat ya, langsung open, langsung raise hand biar cepat. Afifatul Fahria hadir nggak? Hadir Ibu. 1499. Ananda Mutiara, Bu. Anggraini, Ada Bu. Ariati, Hadir, Bu. Asma Najifah, Atikatul. Asma hadir nggak Asma? Hadir Bu. Oh ya. Atikatul, Hadir Bu. Awalia, Hadir, Bu. Bagus pribadi. Bagus. Tidak ada lagi. Kenapa ya? Bagus ini pelajaran lain masuk nggak anak-anak? Enggak, Halo? Bu. Enggak juga. Ya Allah. Ibu kok kosong semua ya? Bagus ini nggak pernah masuk ya? Bima Aji, Hadir, Bu. Febi Imaniar, Hadir, Bu. Ilza, Hadir Bu. Anipa Melisa, Hadir Bu. Anifa Mahmuda, Hadir, Ibu. Hanum, Hadir Bu. Keisha, Hadir, Ibu. Khalid, Hadir. Kurniawan Zaki, Hadir, Bu. Muhammad Nur Fatoni, Hadir, Bu. Muhammad Ahmad Al-Hafiz, enggak ada. Muhammad Ainun, Hadir, Bu. Muhammad Al-Farizi, Hadir, Bu. Muhammad Fadil, Hadir, Bu. Muhammad Ridho, Hadir, Bu. Muhammad Rifaldi, Hadir, Bu. Nurul Amrina, Hadir Ibu. Rahma, Hadir Bu. Solihudin, Hadir, Bu. Syafira. Hadir Ibu. Baik, terima kasih. Lanjut ke IPA 2. Maaf Ibu lupa tadi absennya ya, harusnya agak berapa menit gitu. 14.99. Ahmad Afwan, Hadir, Bu. Ahmad Bagus, Hadir, Bu. Ahmad Walwildan, Hadir, Bu. Anissa Septiana, Hadir Bu. Aprilia Kurnia, Hadir Bu. Aprilia Puspita, Hadir, Bu. Aziza, Hadir, Ibu. Dani, Hadir, Bu. Dian, tidak hadir? Dian, oh ada Dian Fadila. Febrian Zuri, Hadir, Bu. Jupita, Hadir, Bu. Kairunisa, Hadir Bu. Karisma, Hadir Bu. Mawar, Hadir Bu. Ilham Maulana, Muhammad Ilham, tidak ada kabar. Muhammad Rajib, Hadir, Bu. Mutiara Maharani, Ada, Bu. Nasra, Hadir Ibu. Nur Taufik, Hadir, Bu. Nur Nailus,
Nurnailus? Tidak ada keterangan. Raup Tino? Raup tidak ada. Raihayu? Hadir Ibu. Ya. Hadir, Bu. Siti Marwah? Hadir Bu. Tiara Amelia? Hadir, Bu. Umar? Umar kok nggak pernah hadir juga ya? Yoval? Hadir, Bu. Oke, baik. Terima kasih anak-anak. Mohon maaf ya, tadi waktunya lewat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada segala kekurangan. Semoga sehat selalu. Insya Allah pekan depan kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Ibu izin ya menutup ruangan.